Aku hanya meminta hakku sebagai seorang istri saja. Tak lebih. Namun nyatanya, sikap merendah yang Yovana tunjukkan tak serta-merta membuat Kelvin iba. Energinya benar-benar telah habis untuk berpura-pura bahagia. Sehingga malam itu ia tak punya energi lagi untuk menghadapi sikap Yovana yang sedikit memaksanya. Aku benar-benar lelah. Jadi tolong, beri aku ruang untuk sendiri. Jangan membuatku marah saat energiku sudah seluruhnya digunakan untuk menyapa semua orang. P6. Yovana menoleh pada Reza yang muncul ketika mereka dalam perdebatan. Sehingga membuatnya lekas berlari pergi karena tak tahan menanggung malu. Ditolak di malam pertama pernikahan oleh suaminya sendiri, merupakan rekor besar baginya. Sebelum ini ia sama sekali tak pernah dipermalukan seperti itu oleh seorang pria manapun. Membuat dadanya begitu sesak tak bisa menerima kenyataan. "Tuan, apa saya mengganggu? Saya hanya ingin mengambil isi daya ponsel yang tertinggal di dalam," ucap Reza dengan raut wajah cemas. "Jangan khawatir. Aku justru berterima kasih padamu. Lagi-lagi kau datang tepat waktu kawan." Ah itu. Reza tentu bingung akan situasi sebenarnya, hanya bisa menggaruk rambut kepalanya yang tak gatal lalu masuk ke dalam kamar Kelvin untuk mengambil barang miliknya yang tertinggal. "Kau sudah menemukan barang yang kau cari?" tanya Kelvin ketika keluar dari kamar mandi. "Sudah, Tuan," jawab Reza sembari menunjukkan pengisi daya ponsel miliknya. Kelvin lantas duduk di tepian tempat tidur sembari mengeringkan rambutnya yang basah. Setelah lelah seharian, memang paling menenangkan adalah mandi dengan air hangat. Membuatnya rileks dan seakan masalah di benaknya sedikit terlupakan. "Tuan, minumlah obat." Reza mengulurkan sebotol air mineral dengan sebutir obat milik Kelvin. Pria itu begitu telaten menjaga kesehatan tuannya, sehingga wajar saja jika sekarang dia adalah orang yang paling diandalkan oleh tuan muda keluarga Aditomo itu. "Bagaimana keadaan ibumu? Apa dia sudah lebih baik sekarang?" tanya Kelvin setelah selesai menenggak obat pemberian Reza. "Berkat bantuan Anda Tuan, ibu saya merasa lebih baik sekarang." "Terima kasih." "Sama-sama. Itu sudah jadi kewajibanku mengayomimu. Kau sudah aku anggap seperti adikku sendiri. Jadi ibumu juga sudah aku anggap seperti ibuku." Siapa yang menyangka, di balik sikap dingin yang biasa Kelvin tunjukkan, pria itu begitu hangat di dalam. Kelvin menjadi sangat iba ketika mendengar ibu kandung dari asistennya jatuh sakit kemarin. Sehingga tanpa basa-basi langsung memerintahkan dokter terbaik untuk merawat ibu dari Reza itu. "Tuan, ini laporan tentang Nyonya Kaira yang Anda inginkan," ucap Reza sembari menyodorkan satu dokumen pada Kelvin. Kelvin menatap senang dokumen yang ia terima itu. Ia hampir terlupa karena pikiran kacaunya. Sehingga saat Reza memberikannya, terlihat ekspresi Kelvin yang begitu bahagia. "Sekarang kita lihat, apa yang kau temukan kali ini Reza," gumam Kelvin dengan perlahan membuka dokumen di tangannya. Kelvin membaca satu persatu fakta tentang Kaira yang Reza temukan. Terlihat Kelvin begitu terfokus pada setiap rangkaian kata tentang wanita itu. Bibirnya terlihat bergerak-gerak, seperti enggan melewatkan satupun baris agar ia sepenuhnya mengerti. "Tak berbeda jauh dari laporan yang kau beri saat itu Reza. Kaira berasal dari desa, pendidikan hanya sampai SMP, anak tunggal dan orang tuanya sudah meninggal semua." "Tuan, ya, tak semua hasil yang saya dapatkan tertera di sana. Saya khawatir jika Nona Yovana sampai tahu jika Tuah menyelidiki Nyonya Kaira. Jadi saya hanya menuliskan hal-hal yang bersifat umum." Mendengar pengakuan Reza, gegas Kelvin menutup kembali dokumen di tangannya. Menatap Reza dengan tatapan tajamnya.
Jadi, apa yang sebenarnya kau ketahui? Pernikahan Tuan Raka dengan Nyonya Kaira asalan hasil pernikahan karena perjodohan. Konon jika Tuan Raka enggan untuk menikah dengan Nyonya Kaira, maka warisan keluarga Banyuseno tak akan menjadi miliknya. Adapun perjanjian pernikahan mereka hanya berkisar 1 tahun saja. Atau lebih jelasnya, dalam 1 bulan lagi mereka akan bercerai karena kesepakatan itu. Apa kau bilang? Apa informasi yang kau dapatkan ini valid? Kau sudah mengonfirmasi kebenarannya? Tanya Kelvin dengan antusias. Tentu saja Tuan. Saya menyuap pelayan pribadi Nyonya Vena untuk mendapat informasi itu. Lalu, apa yang dia katakan lagi? Aku yakin jika bukan hanya itu yang kau tahu kan Reza. Reza mengangguk perlahan, mengiyakan setiap rasa gundah yang tuannya itu tengah rasakan. Tuan, sepertinya apa yang pernah Nyonya Kaira katakan pada Anda tentang dia masih punya tali persaudaraan dengan Nona Velinda itu tak benar. Jelas-jelas Nona Velinda tumbuh besar di sebuah panti di tengah kota. Sementara Nyonya Kaira berasal dari sebuah desa letaknya sangat jauh dari kota ini. Jadi seperti mustahil jika memang mereka bersaudara. Aku sudah pernah mengatakannya padamu bukan? Velinda tak pernah menceritakan jika dia punya saudara. Jika memang punya, seharusnya Velinda sudah lama tahu siapa kedua orang tuanya bukan? Tuan benar. Bukan itu saja. Apalagi yang kau tahu? Kelvin menjadi begitu tak sabar. Saya dengar dari pelayan itu, Nyonya Kaira sering mendapat perlakuan buruk dari Nyonya Vena. Bahkan ada di suatu ketika Nyonya Kaira mendapat pukulan sangat keras di bagian kepalanya. Bukannya berusaha membawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan, Nyonya Vena dan Nona bernama Isabella justru mengurung Nyonya Kaira yang sudah tak sadarkan diri di sebuah gudang. Isabella? Siapa lagi dia? Aku kira Cheryl yang terus menempel pada Raka. Kelvin geram tak percaya. Reza mengangguk kemudian menggeleng, Nona Isabella sepertinya wanita yang ingin Nyonya Vena jadikan menantu sebelum Nona Cheryl muncul kembali Tuan. Nona itu menghilang setelah kemunculan Nona Cheryl ke kehidupan Tuan Raka. Begitukah? Sepertinya kehidupan Kaira bahkan tak lebih baik seperti yang aku bayangkan ketika pertama melihatnya. Kapan pertama kali Tuan melihat Nyonya Kaira? Kali ini Reza yang inisiatif bertanya. Mungkin sebulan setelah mereka menikah. Aku sempat datang ke rumahnya. Tapi seingatku, Kaira dulunya begitu pendiam dan cenderung pasif. Seperti wanita yang akan pasrah meski diperlakukan pasif oleh keluarganya. Penampilannya juga biasa saja. Dia seperti wanita yang tak pandai merawat diri sendiri meski sudah menjadi istri seorang pria kaya. Itu yang jadi masalahnya Tuan. Karena sejak kejadian kekerasan itu, sikap dan tingkah laku Nyonya Kaira berubah. Dulu bahkan Nyonya Kaira tergolong obesitas. Kulitnya gelap dengan banyak permasalah kulit wajah. Tapi sekarang, semua orang memuji kecantikan Nyonya Kaira. Kecerdasannya bahkan tak menunjukkan jika Nyonya hanyalah tamatan SMP. Wawasannya begitu luas, seperti seorang wanita yang sering melakukan perjalanan dinas. Ini aneh, menurutmu apa yang membuat dia berubah dengan signifikan? Saya tak mengerti Tuan. Hanya saja semua pelayan di kediaman Banyuseno mengakui jika sekarang Nyonya Kaira menjadi begitu menakjubkan. Selain cantik, dia juga pintar. Kelvin termenung, memikirkan dengan keras kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi pada kondisi Kaira itu. Baiklah, ini sudah larut malam. Kau kembali dulu ke kamarmu. Kita akan membicarakan hal ini lagi esok. Titah Kelvin ketika menyadari raut wajah kelelahan yang Reza tunjukkan. Kalau begitu saya permisi undur diri. Jika ada hal yang Tuan butuhkan,
silakan Anda menghubungi nomor saya. Iya baiklah. Sepeninggal Reza dari kamar itu, Kelvin tak sepenuhnya bisa berkonsentrasi pada kebugarannya. Bukannya tidur untuk beristirahat, nyatanya Kelvin masih terjaga menjelang subuh karena memikirkan apa yang Reza katakan padanya tadi. Menatap langit-langit kamar hotel yang ia tempati, Kelvin kembali membuka memori lama dan baru dalam otaknya. Membanding sifat dan perilaku Kaira dengan mendiang kekasih hatinya, Felinda. Felinda takut dengan petir, Kaira juga takut dengan petir. Cincin yang pernah aku berikan pada Felinda bahkan muncul setelah Kaira mengunjungi makam kala itu. Kemudian tentang apartemen tersembunyi Felinda, selain diriku, ternyata ada seseorang yang berhasil masuk. Dan setelah diselidiki, dia adalah Kaira. Ketika aku datang ke panti, dia juga ada di sana. Bahkan dia juga bertangan kidal ketika melukis dengan Ali. Aneh, dari sekian banyak anak kenapa dia malah menghampiri Ali. Ali sendiri adalah kesayangan Felinda. Rasanya sungguh membuatnya bingung. Kelvin bahkan sampai berpikir dengan keras situasi yang sebenarnya terjadi itu. Di dunia ini, apakah reinkarnasi itu benar-benar ada? Tapi memang jika ada, bukannya terlahir kembali, kenapa Felinda justru hadir pada diri Kaira? Sebenarnya ada apa ini Tuhan? Kelvin beranjak dari tempat tidurnya, menuju ke balkon kamar meski udara di luar sangatlah dingin setelah diguyur hujan lebat. Pria itu mengeluarkan ponselnya, lalu mengetikkan sesuatu pada kotak pencarian untuk menemukan sesuatu. Siapa yang menyangka bukan? Jika di forum terkenal ini ada pembahasan tentang reinkarnasi. Bahkan banyak dari mereka percaya jika setelah mati maka kita akan kembali dalam wujud yang berbeda. Tapi jika memang Felinda terlahir kembali, mengapa ia muncul pada diri seorang Kaira? Tunggu dulu, Reza berkata jika terjadi pukulan keras padanya sebelum perubahan besar yang terjadi bukan? Apa jangan-jangan sebenarnya Z Kaira itu sudah mati karena dianiaya? Dan sekarang yang berada di tubuh Kaira adalah jiwa Felinda. Plak, plak, plak. Kelvin menampati wajahnya dengan kesal. Sadarlah Kelvin, kau bukannya hidup di dunia lain. Mana ada hal seperti itu di tahun semodern ini? Tapi, jika itu benar-benar terjadi bagaimana? Hanya ada satu cara mengetahuinya. Aku benar-benar harus mencari tahunya. Gumam Kelvin yang tengah berkelahi dengan akal sehatnya itu. Astaga! Aku benar-benar terlambat bangun. Kaira buru-buru berlari ke kamar mandi untuk segera mencuci wajahnya. Ia begitu panik, karena sudah punya rencana untuk berolahraga pagi itu. Tubuh ini benar-benar menjengkelkan. Berat badannya terus naik hanya dengan seporsi makanan penutup. Aku benar-benar harus berolahraga dengan ketat. Kaira berganti pakaian olahraga, lalu keluar dari kamarnya tanpa membawa ponselnya. Sungguh ia begitu malas jika harus membawa benda pipi itu. Fokusnya hanya pada kebugaran, dan hal itu sama sekali tak ingin diganggu oleh siapapun. Entah apa yang dilakukan Kaira selama ini, punya bentuk badan yang begitu gampang naik. Untunglah sekarang aku yang ada di sini, sebagai mantan supermodel, bagaimana bisa aku mendapatkan kesimpulan obesitas kelas 3, Kaira benar-benar antusias untuk memiliki bentuk tubuh yang ideal. Selain demi menunjang penampilannya, hal itu juga demi menunjang kesehatannya. Akan jadi hal yang tak baik jika terus mempertahankan indeks tubuh melebihi standar bukan? Selain cepat lelah, memiliki berat badan berlebihan juga berpengaruh banyak pada kesehatannya. Mau kemana kau? Tanya Raka ketika memergoki Kaira yang hendak keluar dari pintu samping kediaman. Kaira seketika menghentikan langkahnya,
Kemudian berbalik dan berkacak pinggang ketika mendapati Raka yang menatapnya sinis. Menurutmu dengan pakaian seperti ini aku mau kemana? Tak mungkin aku pergi kencan buta menggunakan celana olahraga. Jawab Kaira, ketus. Siapa yang tahu bukan? Cek. Kaira menghela nafas berusaha untuk mempertahankan kesabarannya. Apa kau pikir aku ini sepertimu? Yang bahkan bisa dengan percaya diri menggandeng wanita lain padahal istrimu juga ada di sana. Cih. Raka menggeleng, itu tak seperti yang kau pikirkan, bukankah sudah aku jelaskan keadaannya kemarin? Sheryl sakit kemarin, sehingga perlu dipapah. Ya sudah, toh aku juga tak peduli. Mau kau berkencan dengannya juga tak berpengaruh denganku. Grab. Raka dengan cepat mencengkeram lengan Kaira yang berusaha menghindarinya. Pria itu sepertinya sudah mulai jengah dengan sikap acuh yang istrinya itu tunjukkan. Bahkan memiliki niat lain dengan mengecup leher Kaira. Raka, apa-apaan kau Lepaskan. Jangan menolak Kaira. Bukankah dari dulu kau paling mendambakan kasih sayangku? Kaira, aku tahu aku salah. Bahkan kesalahanku sangat besar dan tak mudah untuk dimaafkan. Tapi sekarang aku benar-benar telah membuka hatiku padamu Kaira. Aku menyukaimu sekarang. Plak. Bukan terharu seperti yang Raka bayangkan. Kaira justru marah ketika Raka menunjukkan keagresifannya itu. Brengsek. Dulu aku memang menyukaimu Raka. Tapi sekarang, aku benar-benar membencimu. Aku benci padamu. Seru Kaira dengan nyalang mata berapi-api. Kaira, beri aku kesempatan. Untuk apa? Kau bahkan tak mengerti makna dari cinta sebenarnya Raka. Lalu mengapa aku harus memberimu kesempatan? Bukankah dari dulu aku selalu memberimu kesempatan? Bedanya, dulu aku begitu cuek pada penampilanku sehingga dikep tak layak menjadi Nyonya Banyuseno. Tapi sekarang, setelah aku memperbaiki diri menjadi lebih baik, terang-terangan kau menginginkan semua dari awal. Jika bisa memilih, aku akan lebih memilih untuk tak menaruh perhatian padamu. Menjadi diriku sendiri dan hidup bebas dengan tak menikah denganmu. Kaira tapi. Dan jangan lupa untuk segera mengirim berkas perceraian kita. Bukankah dulu kau yang memaksaku menandatanganinya? Raka tertegun menatap Kaira yang terlihat begitu marah padanya. Rasa-rasanya seperti amarah bertahun-tahun yang terkumpul lalu meledak tepat hari ini. Kaira pergi setelah puas mengatakan semua isi pikirannya. Prioritasnya sekarang adalah menyenangkan dirinya sendiri. Menikmati hidup dan bisa bebas berekspresi sesuai keinginannya sendiri. Peluk keringat yang membasahi tubuh Kaira pagi itu terlihat begitu banyak bercucuran. Meski sudah pada tahap batas kemampuannya, nyatanya Kaira terus memaksa tubuh itu untuk terus bergerak sesuai keinginannya. Dalam mood yang tidak baik, memang cara paling ampuh menenangkan diri adalah melakukan hal sampai di batas kemampuannya. Seperti sekarang, ketika matahari telah tinggi di angkasa, namun Kaira masih sibuk berlari di trek berlari yang ia gunakan. Raka, dia benar-benar menyebalkan. Aku ingin sekali membunuhnya. Ark. Gerutu Kaira, kesal. Nafasnya sudah terengah-engah ketika ia memutuskan untuk mengambil tempat duduk. Dengan berbekal sebotol air mineral yang sempat ia bawa, Kaira mencoba mendinginkan suhu tubuhnya yang terasa begitu panas dari dalam. Menatap orang-orang yang berlalu lalang di hadapannya, Kaira tampak termenung di sebuah bangku taman yang tersedia. Dulu aku bahkan jarang-jarang punya kebebasan seperti ini bukan? Di hidupku hanya ada pekerjaan, pekerjaan dan pekerjaan. Bahkan meluangkan waktu untuk berkencan saja tak bisa. Miris. Kaira menatap ke angkasa, mencoba mencari makhluk bersayap sang penguasa langit. Aku benar-benar merindukan mereka semua.
Mereka orang-orang yang begitu dekat denganku dahulu. Sampai ketika Kaira mengalihkan pandangannya, tiba-tiba ia melihat seseorang yang tak asing dengan kedua matanya. Itu. Kaira bergegas berlari. Menghampiri seseorang yang sepertinya sangat ia kenali. Dengan memacu langkahnya cepat, Kaira merengkuh pundak orang itu untuk mencegatnya pergi. Hei, apa-apaan? Orang yang baru saja Kaira cegat itu tentu kesal karena langkahnya dihalangi, namun ketika ia berbalik untuk melihat siapa orang lancang itu, ia justru terpaku ketika sadar itu adalah Kaira. Kau, Vera, kapan kau bebas? Pertanyaan Kaira tentu membuat wanita bernama Vera itu menjadi salah tingkah. Bagaimana tidak? Kaira yang langsung to the point padanya tanpa berbasa-basi apapun tentu membuatnya gelisah. Padahal, ia telah menggunakan jaket tebal, topi dan kacamata hitam agar orang-orang tak mengenalinya. Kenapa kau bisa tahu ini adalah aku? Padahal aku merasa penyamaranku cukup sempurna. Tanya Vera dengan mencoba mengoreksi penampilannya. Aku bisa mengenalimu dengan baik. Lihat tato mawar di pergelangan tanganmu, itu yang membuat aku yakin jika itu adalah kau. Jawab Kaira dengan menunjuk sebuah tato bunga mawar di lengan Vera. Vera segera menarik lengan jaketnya untuk menutupi. Ada apa? Apa kau ada perlu denganku? Tanya Vera dengan mimik wajah cemas. Kapan kau bebas? Kau belum menjawab pertanyaanku. 2 hari yang lalu. Tapi bukannya kau mendapat vonis cukup lama? Ini bahkan belum 5 bulan. Memangnya mengapa? Apa kau akan membuat aduan pada polisi untuk menangkapku kembali? Bukan begitu, aku juga senang melihatmu bebas. Karena aku merasa kau bukan orang jahat. Tentu saja, apa aku harus berada di penjara sementara aku bukan pelakunya? Jadi kau menemukan bukti jika kau bukan pelakunya? Tanya Kaira antusias. Bukan urusanmu. Meski Vera tahu jika Kaira bukanlah orang yang jahat, namun tetap saja ia harus lebih waspada sekarang. Menilai seseorang hanya dari penampilan saja itu adalah hal yang salah. Vera, tunggu. Seru Kaira dengan berlari mengejar Vera yang buru-buru pergi. Tolonglah. Jangan membuatku sulit. Aku benar-benar harus pergi sekarang. Ada hal penting yang harus aku lakukan. Ucap Vera dengan mimik wajah kesal. Sepertinya ia sangat terganggu pada kesan Kaira yang seperti ingin menempel padanya. Aku hanya ingin bicara sebentar denganmu. Ada beberapa hal yang ingin aku ketahui. Vera melirik waktu pada layar ponselnya. Bagaimana kalau kita bicara besok? Aku benar-benar sudah terlambat. Melihat Vera yang begitu gelisah, membuat Kaira menjadi tak enak hati dengannya. Maaf, aku tak bermaksud membuatmu tak nyaman. Kalau begitu kita bertemu besok di Kafe Cahaya jam 10 pagi. Bagaimana? Malas sebenarnya, namun mengingat tentang kepedulian Kaira padanya, membuat Vera terpaksa mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Vera gegas berlari meninggalkan Kaira, membuat Kaira begitu penasaran mengapa wanita itu begitu panik dan terburu-buru.